Media sosial baru-baru ini digemparkan dengan aksi Natalie Holster yang mendadak membongkar permasalahan rumah tangganya bersama komedian Sule. Natalie yang mengaku trauma dengan pernikahan itu seakan membuka tabir baru perhara rumah tangganya bersama Sule dengan mengunggah rekaman suara seseorang yang disamarkan yang diduga memiliki hubungan khusus dengan Sule. Lantas seperti apa Natalie Holster yang tiba-tiba senggol sosok wanita bernama Rizka Rose seperti yang terlihat dalam postingan Natalie? Benarkah suara dalam rekaman tersebut adalah suara Rizka Rose, sosok yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie? Nama Rizka Rose kini pun mencuat di publik lantaran diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie. Mengingat namanya terseret dalam kisruh rumah tangga Sule dan Natalie, lantas seperti apa Rizka Rose yang berani menantang Sule dan Natalie untuk bertemu karena dirinya kini dibully habis-habisan oleh netizen hingga membuat Rizka Rose pun meradang. Benarkah pekerjaan Rizka Rose juga banyak yang hilang pasca diisukan menjadi orang ketiga? Dan bagaimana pula tanggapan psikolog mengingat dalam minggu ini sidang putusan perceraian akan segera digelar. Namun tiba-tiba Natalie justru membongkar dugaan adanya perselingkuhan hingga netizen pun menuding Natalie adalah drama queen. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses perceraian yang kini masih berlangsung di Pengadilan Agama Cikarang, prahara rumah tangga Sule dan Natalie Holster kembali diselimuti isu yang menghebohkan publik. Media sosial baru-baru ini digemparkan dengan aksi Natalie Holster yang mendadak membongkar permasalahan rumah tangganya bersama komedian Sule. Bagaimana tidak, Natalie yang mengaku trauma dengan pernikahan itu seakan membuka tabir baru perhara rumah tangganya bersama Sule dengan mengunggah rekaman suara seseorang yang disamarkan yang kini viral di media sosial. Suara itu pun diduga adalah seorang penyanyi cantik Rizka Rose yang kabarnya sempat dihubungi oleh Sule ketika Natalie liburan ke Singapura bersama anak-anaknya. Dalam percakapan itu pula terungkap bahwa sang komedian diduga sempat menawari uang agar mau menemani dirinya. Atas mencuatnya hal ini, netizen pun kini menduga jika karena adanya orang ketiga menjadi sumber pertengkaran hingga membuat Natalie ingin bercerai dengan Sule. Jangan sampai bilang lagi ke akang ya. Iya, Aku ngomong astaga. gini biar tahu kenapa teteh ngomong gini, karena kemarin kan adalah kata-kata bunda yang jadi gak enak ke aku gitu loh. Jadi Neng Dae, kalau aku mau intinya, terus misalnya si bapak ada tuh kasih duit, jangan lupa Mang Raja kasih juga, bilangnya gitu. Cuman kan pasti ketemu kalau lagi di gitu. Mang Raja tuh pernah bilang ini, Senah, Neng mau nggak sama si bapak, bilang gitu. Bilang Ayah, gitu. Katanya diem dong. Maksudnya apa Mang? Itu kalau GSOS, katanya tuh selalu hindar, pokoknya gimana caranya, hindar aja. Takut gitu loh, takut dia iseng atau apa gitu kan. Soalnya kan tahu mungkin ya, pas kalian lagi ke Singapura,
itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata teteh, kan teteh nggak nge-save nomor dia kan awalnya. Emang udah nggak ada karena handphone teteh juga ganti loh. Halo, kemana wae senah? Kata bilang kemana aja senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor, itu beja-beja nggak bilang-bilang gitu. Kata gimana bunda saya apa lagi pada di Singapura, makanya orang nelpon didinya itu. Sempat kaget juga tiba-tiba dikirim opini ya kalau saya selingkuhannya Kang Sule, dan perlu ditegaskan di sini nggak ada hubungan apa-apa antara saya sama Kang Sule, hanya sebatas teman kerja. Di video itu saya tidak ada bilang kalau saya mengakui saya selingkuh sama Kang Sule. Biasanya orang pada isengnya gimana ya, iseng antara temen aja sih, bukan semuanya gitu pada gitu. Kalau bercandaan, apalagi kalau orang susah ya gitu, udah kumpul bercandanya pada gitu sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Saya tahu sih, soalnya kita waktu itu sempat teleponan ya, jadi teleponan itu emang direkam. Kenapa saya tahu itu direkam? Ya karena saya tahu waktu itu lagi teleponan lah sama adiknya, dia tanya-tanya, tahu-tahu kepencet video call sama adiknya, ternyata di situ adiknya lagi pegang handphone. Di situ iya emang lagi direkam, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Ya selama emang nggak ada apa-apa sama gue, kenapa harus takut? Memang percekcokan dan persisitan memang ada, walaupun materinya apa itu tidak bisa diungkap, dan sesuai kesepakatan mereka baik di mediasi maupun sebelumnya, memang mereka sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privacy. Netizen Indonesia zaman sekarang itu dia terlalu melihat luarnya saja tanpa bisa melihat isinya, itu artinya orang terlalu banyak menduga-duga. Saya pikir sih saya positif ya, artinya ya untuk kebutuhan broadcast ya udah jalanin aja, ya biarin aja. Gue mah aminin aja, sama siapapun juga aminin aja. Atas kehebohan rekaman suara yang diunggah Natalie, netizen pun lantas bertanya-tanya, siapakah Rizka Rose? Mengapa di tengah warganet yang beramai-ramai mencibir Putri Delina yang diduga menjadi penyebab perceraian orang tuanya itu, kini justru mencuat sosok lain yang diduga ada di antara perhara Sule dan Natalie. Isu adanya orang ketiga kini menjadi spekulasi warganet. Mengapa Natalie akhirnya pilih berpisah dengan komedian 45 tahun itu? Bahkan, dugaan Putri Delina yang dicap sebagai pemicu retaknya rumah tangga sang ayah pun seolah salah sasaran. Hingga netizen pun menduga jika kehadiran sosok Rizka Rose adalah pemicu hancurnya rumah tangga Sule dan Natalie. Selain Natalie yang membongkar masalah rumah tangganya dengan mengunggah rekaman suara yang berbau perselingkuhan, Natalie juga mempertanyakan mengapa akun media sosialnya diblokir oleh Rizka Rose. Lantas, benarkah tidak hanya akun media sosial Natalie yang diblokir, Rizka Rose pun juga memblokir akun media sosial Sule demi hidupnya tenang? Itu kalau lagi SOS kita itu selalu hindar pokoknya gimana caranya hindar aja, takut gitu loh, takut dia iseng atau apa gitu kan. Soalnya kan tahu mungkin Ya nggak apa-apa sih, lagian kan saya nggak ngeblok Natalie doang, Kang Sule juga saya blok kok. Karena kayak nggak kesel ya, ngerasa dirugiin aja gitu. Kok tiba-tiba saya digiring gitu, padahal kan yang kalian juga tahu semua kemarin ramenya karena apa, karena Putri Delina, terus kenapa tiba-tiba sekarang digiring opini karena perselingkuhan. Kalau emang karena perselingkuhan, kenapa nggak dari awal, kenapa harus Putri Delina dulu yang dihujat habis-habisan, udah gitu giliran saya. Kalau kenal Kang Sule itu tahun lalu ya, waktu lagi syuting di Raja Jagong, web seriesnya Kang Sule itu yang tayang di YouTube, di situ sih kenalnya. Ya awalnya kita kenal baik, malah kita juga di sana pernah bikin video bareng gitu kan, di topan bareng gitu. Cuman
kalau yang dapat banget sih enggak. Sama Kang Sule emang sebatas rekan kerja ya. Terus kan di Bandung juga waktu itu emang ada syuting di salah satu stasiun TV, dan itu pun banyak orang-orang di situ, nggak pernah berduaan, banyak saksinya. Jadi hanya di tempat kerja aja kita ketemu, di luar situ kita nggak pernah ketemu sama sekali. Selama di tempat kerja aja, kalau misalnya di luar kerjaan saya ketemu Kang Sule berdua itu belum pernah. Kalau di Bandung pun itu kita ketemu itu kerjaan, ada kerjaan di salah satu stasiun TV. Nah itu pun kita kan banyak banyak saksi. Kalau di situ nggak ada, saya berduaan. Pulang dari situ juga saya pulang ke rumah sendiri. Karena kebetulan waktu itu ada proyek yang web series Udus Raja Jagong. Di situ kan kebetulan syutingnya di rumah Kang Sule. Saya juga tidurnya di rumah Kang Sule gitu kan. Saya juga kenal sama Bunda, kenal juga sama adik-adiknya juga kenal gitu. Kalau sama Putri itu dibilang deket enggak, cuman kenal aja. Jadi bilang kenal selewat lah. Jadi selama di sana ada bisa dihitung berapa kali bisa ketemu sama Putri. Kalau Putri itu kan kebetulan nggak rumahnya nggak di situ kan tinggalnya. Waktu itu pas yang di foto itu kebetulan Putri Delina itu lagi ada scene bareng adik-adiknya. Saya sama siapa aja dekat. Kalau untuk itu nanti biarkanlah waktu yang menjawab. Lantas, seperti apa Rizka Rose yang berani menantang Sule dan Natalie untuk bertemu? Karena dirinya kini dibully habis-habisan oleh netizen hingga membuat Rizka Rose menjadi meradang. Benarkah pekerjaan Rizka Rose juga banyak yang hilang pasca diisukan menjadi orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens yang ketiga tahun. Semoga makin mantap, makin viral, dan makin banyak pemirsanya. Intens, God bless you. Warganet memang akhirnya berspekulasi bahwa Rizka Rose memiliki kedekatan dengan Sule. Terlebih, penyanyi jebolan sebuah ajang pencarian bakat di tahun 2013 ini diketahui menjalin hubungan baik dengan Sule dan anak-anaknya. Ia bahkan pernah berfoto dengan Putri Delina dan Rizky Febian. Meski begitu, Rizka mengaku apapun yang terjadi di antara dirinya dan Sule hanyalah sebatas urusan kerja. Mengingat dirinya dilibatkan dalam urusan rumah tangga Natalie dan Sule, Rizka pun kini ingin bertemu dengan Natalie dan Sule untuk meluruskan masalah yang bergulir panas saat ini. Meski begitu, Rizka Rose akan mencari waktu terbaik untuk bertemu dengan mereka hingga menunggu konflik panas Sule dan Natalie sedikit mereda. Aduh, kaget ya. Intinya mah udah dibilangin nggak ada hubungan apa-apa sama Kang Sule gitu loh. Jadi janganlah sampai menggiring opini yang enggak. Kalau emang misalnya Natalie kiranya terus ada punya pikiran saya selingkuhannya Kang Sule, kenapa ya? Ayo kita ngobrol bareng-bareng bertiga, lebih baik itu, jangan bikin opini. Kalau saya sih kalau emang ada lampu hijau dari mereka, ya ayo gitu. Maksudnya yuk kita ketemu, ada lampu hijau kayak gitu, yuk kita ketemu aja. Tapi kayaknya buat saat ini ya, kayaknya nggak dulu deh, karena masih sama-sama panas ya. Ya buat para netizen ya, pesannya udah nggak usah saling menghujat. Karena kalian kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, belum tentu itu benar. Kan ada pepatah tuh kata Fiersa Bersari, kebenaran itu ada 3 wajah. Kebenaran menurutku, menurutmu, dan kebenaran itu sendiri. Jadi buat para netizen, mendingan kita saling mendoakan yang baik-baik aja. Jangan sampai kan kebanyakan saya baca juga netizen jadi ikut berantem juga. Jangan kayak gitu. Mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natalie, buat saya juga.
kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pokoknya minta doa terbaik aja. Atas banyaknya tudingan miring yang kini menyasar padanya, Rizka Rose pun juga merasa sedih karena namanya diseret-seret dalam polemik Sule dan Natalie yang semakin berkepanjangan. Bahkan setelah Natalie menyematkan namanya dalam unggahannya tentang akun media sosialnya yang diblokir, hari-hari Rizka Rose pun berubah, di mana mengaku banyak mendapat cibiran dan juga cacian dari warganet, di mana menilai negatif pada dirinya. Tak hanya itu, pekerjaannya pun banyak yang hilang pasca mencuatnya isu orang ketiga hingga mengganggu keluarganya. Mengingat ayah Rizka kini tengah sakit paru-paru stadium 3, sang anak pun tidak luput dibully oleh warganet. Sedih banget dapat kabar kayak gini ya, sedih banget ya, disayangkan karena kan selama ini kita kenal baik gitu, tiba-tiba kabarnya selingkuh gitu, makanya kaget. Jadi dibully netizen ya, itu yang paling sakit. Sampai waktu itu ada yang komen ke foto anak sendiri sampai ngatain anak, parah banget, itu sakit banget ya. Karena kenapa sih harus menghinanya sampai segitunya gitu, sampai hilang kerjaan. Dibilang tukeran nama baik kan sebenarnya ya itu kan undang-undang UITE ya. Cuman buat apalah, karena saya mengerti kita sama-sama single fighter yang berjuang buat anaknya. Jadi buat apalah di masa yang kayak gitu, ya lebih baik dia pengennya ya udah, kalau pengen diselesain ya yuk kita selesaiin bareng-bareng, kita duduk bareng-bareng. Aja sih pengennya, kalau bisa ya kita selesaiin baik-baik, jangan sampai ngirim opini A, B, kan kasihan juga yang dihujat kan bukan saya aja. Jadi kita di sini jadi sering menghujat. Dan bagaimana pula tanggapan psikolog? Mengingat dalam minggu ini, sidang putusan perceraian akan segera digelar. Namun tiba-tiba, Natalie pun justru membongkar dugaan adanya perselingkuhan. Hingga netizen pun menuding jika Natalie adalah drama queen. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ketiga. Sukses terus dan semoga tayangannya selalu informatif. Di tengah isu adanya orang ketiga yang diduga sebagai pemicu keretakan rumah tangganya, sidang perceraian Sule dan Natalie Holster akan segera menemui titik akhir. Setelah sidang lanjutan yang beragendakan saksi digelar pada 3 Agustus lalu di Pengadilan Agama Cikarang, rencananya pada tanggal 10 Agustus mendatang, nasib rumah tangga mereka pun bakal ditentukan oleh majelis hakim. Namun di tengah beberapa hari ke depan sidang putusan akan digelar, Natalie secara mengejutkan justru membongkar dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Sule, hingga netizen pun menuding Natalie adalah seorang drama queen. Melihat tidak sedikit netizen yang menilai Natalie adalah sosok drama queen, lantas seperti apa tanggapan psikolog melihat hal itu? Kalau kita lihat dan kita perhatikan ya, mereka berdua kan cukup tertutup ya soal apa yang terjadi di antara mereka. Jadi maksudnya di sini tertutup adalah mungkin sesekali Natalie sharing tentang apa yang ada, tapi masih yang belum terlalu detail atau lengkap. Jadi yang sebatas yang bisa menimbulkan pertanyaan gitu. Hanya sebatas aku pengen mengungkapkan apa isi hatiku, tapi nggak mau sampai orang tuh punya pandangan negatif ke dia dan ke suaminya seperti itu. Dan dari sisi Sule pun lebih banyak juga dia menutup diri ya. Netizen sendiri tuh banyak yang berkomentar, bergosip, bahkan mungkin punya
ide-ide sendiri atau pemikiran sendiri yang simpang siur. Sepertinya sih mendekati perceraian ini, rasanya kan orang udah lagi dalam fase perceraian, terus juga banyak masalah, ditambah lagi banyak gosip dan sebagainya. Rasanya kan pengen menyuarakan apa yang sebenarnya dia curigai terjadi. Kita masih belum bisa bilang ini terbukti terjadi ya, tapi yang dia curigai terjadi, supaya tidak simpang siur lagi dan supaya nggak ada pandangan-pandangan negatif orang tuh ke dia lagi, seperti itu. Jadi semakin mendekati, akhirnya dia berani untuk menyuarakan lah apa yang ada di pikiran dia. Karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah gitu. Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Kalau saya kasar dan yang lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan? Tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Dengan adanya kabar orang ketiga dalam pernikahan Sule dan Natalie Holster seolah mematahkan pandangan bahwa Putri Delina merupakan penyebab keduanya bercerai. Ya, berkali-kali baik Natalie bahkan Sule sekalipun menyebut bahwa Putri tidak ada hubungannya dengan prahara rumah tangga mereka. Lantas apakah ini pertanda bahwa memang pengkhianatan cinta menjadi alasan Natalie Holster untuk menggugat cerai Sule ke pengadilan agama? Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, gak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Baik, semuanya baik. Ya, buat Bunda Natalie yang kuat, semangat terus, banyak rezekinya. Pokoknya ya aku berharap kita bisa berteman baik kayak biasa lagi. Ya kalau memang masih ada yang mengganjal daripada begitu, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.